Halo Pet. Hai Israel. Halo, lagi apa? Iya, ini lagi baca-baca WA deh teman-temannya. Aduh, jadi makin takut sama masa depan ini. Gimana? Takut sama masa depan? Iya. Masa depan? Jadi kayak dengan dunia yang kayak gini ya. Aduh, jadi gimana gitu. Aduh. Kalau kamu sendiri gimana sih Israel? Ya gimana ya? Kalau saya mah ya, saya kan punya Tuhan ya. Jadi saya punya jaminan hidup. Cuma memang saya juga kadang suka khawatir sih kalau ngeliatin fenomena zaman sekarang. Memang anak-anak muda tuh memang takut banget ya sama masa depan. Kayaknya tuh sama zaman dulu ya. Iya, ya mungkin karena perbedaan zaman kali ya. Cuma memang anak zaman sekarang kan mungkin sudah dibiasakan dengan pola-pola hidup instan ya. Jadi ya mungkin mereka nggak punya pola pikir yang matang ya dalam menghadapi hidup. Iya, Jadi ya banyak ketakutan gitu ya. bukan cuma takut ya, tapi juga galau. Ibu Dorcas. Shalom. Apa kabar kamu? Baik, luar biasa. Luar biasa. Lagi Dari pada mana, ngobrol. Saya lagi menjelajah. Luar biasa. Oke, apa ini yang menjadi obrolan kalian begitu asik tadi? Iya tadi Febe lagi baca kan Bu. Lagi karena kan situasi zaman sekarang tuh ya anak muda yang lagi takut banget sama masa depan. Iya, betul. Mereka tuh nggak kayak masa depan tuh penuh dengan ketidakpastian. Makanya ya banyak lari jadi kemana-mana Iya, kan. jadi bagaimana kita bisa menyikapi hal seperti itu ya Bu ya, sebagai anak Tuhan. Iya gitu ya. betul. Apalagi kan walaupun mereka udah merasa sekolah, Iya. sarjana. Terus ini yang saya dapatkan dari kuliah, terus gimana menerapkannya gitu. Terus nanti apalagi kalau sudah makin kesana Iya. gitu ya. Jadi banyak orang yang mungkin nggak usah anak muda. Sekarang yang udah cukup berusia pun juga agak atau banyak yang masih meragukan masa depannya, masa tuanya gitu. Tapi saya punya jawaban yang tepat. Apa itu Bu? Penasaran nih kita. Jadi kita bisa berbagi nih sama yang lain. Iya, nanti kalau kalian ketemu atau mendengar orang atau teman bilang, wah gimana kita udah susah kuliah nih, nanti gimana kita kan kerja di mana, kita mau ngerjain apa, Iya. apa yang kita sekarang lakukan, apa nanti bisa berhasil, atau ya mungkin untuk sharing-sharing kalian lagi kongko ngopi daripada ngomongin yang tidak berguna kan lebih baik kita jadi berkat buat Iya. dia kalau kalian udah tahu kunci-kuncinya ya. Nih dengerin dulu ya di dalam Amsal nih ya, Amsal pasal 19 ayat yang ke-20 nih ya. Nih ya dengarkan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, sebetulnya yang membuat keraguan, ketakutan ya, ketidakpastian ketika mulai memikirkan masa depan, memandang masa depan, karena apa? Karena kurangnya didikan. Didikan apa? Pastilah kita percaya aja ya, pendidikan orang tua cukup gitu ya, didikan sekolah cukup. Kamu juga sarjana kan? Wah, saya sarjana. Kamu lagi kuliah lagi gue Progres kan, progres. Iya. Nah jadi walaupun sudah kayak begitu, tapi ketika kita memikirkan itu kadang-kadang muncul ya. Terus nanti udah saya kuliah apa? Ini saya S1, S2-nya gimana nih menerapkannya pada dunia? Kalau saya mulai mau membuka usaha, gimana saya dapat modalnya? Nah, kalau orang tua cukuplah mendidik saya, percaya saya harga itu. Tapi tetap kan anak ini akhirnya pada waktunya dia harus punya kehidupan sendiri. Iya. Ya, orang tua udah selesai hidupnya atau memang dia udah cukup dewasa untuk mandiri. Nah, ini kan sudah harus ada yang dia tatap, yang dia lihat, dan kemudian diharapkan, dan yang diharapkan itu harus menjadi satu kepastian terjadi. Nah, satu-satunya bisa menjadi kepastian dalam hidup kita hanya kalau kita berpandangan kepada firman Tuhan. Nah, jadi firman berkata nih, kalau dikatakan di situ supaya kita bijak di masa depan, kita harus mendengarkan nasihat dan terimalah didikan. Nasihat orang tua, didikan orang tua yang positif, semuanya harus kita makan, kita terapkan dalam hidup kita. Namun lebih dari itu adalah didikan dan
pelajaran dari firman. Oh, kunci kehidupan tuh apa? Misalkan kunci kehidupan tentang apa, Febe? Kesuksesan, Bu. Oh, sukses kan? Iya. Firman Tuhan dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru mengatakan kita harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, semuanya kan akan diberikan dan kemudian ditambahkan, bahkan kalau ditambahkan itu bukan hanya diberikan segitu, tapi kamu udah terima segini saya tambahkan. Nah, itu berarti kan lebih ya. Nah, itu adalah didikan dari kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita terapkan. Jadi ketika kita tahu firman itu, ya itu kan firman. Idealismenya kan begitu. No, itu memang ya idealisme untuk kita hidup itu di masa sekarang maupun masa yang akan datang, di dunia maupun nanti kita sudah meninggal dunia, kita sudah dapat jaminan yang pasti. Nah, jadi hayo sekarang ketika engkau tahu bahwa firman itu didikan yang sangat luar biasa untuk kita menjadi orang bijak, sehingga kita menjalani kehidupan ke masa depan dengan bijak dan kita tidak bimbang, tidak ragu-ragu lagi, tidak takut masa depan. Ayo sekarang, mulai sekarang, dari mulai anak-anak kecil, kemon mulai mereka diajak makan firman. Yang sudah remaja, sudah dewasa, ya orang tua, mulai firman itu harus menjadi kunci hidup kita. Nah, jadi kalian berarti untuk menatap masa depan nomor satu pegangannya apa? Firman dulu. Nah, harus, kalau nggak firman kita nggak ada kepastian, karena firman itu nggak pernah berubah. Ya, walaupun bumi, langit semuanya akan beranjak, tapi firmanku akan tetap selama-lamanya. Jadi bisa kita jadikan pegangan gitu. Nah, ada lagi juga dalam Amsal ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada. Nah, ini firman loh. Kalau firman yang menulis begini berarti itu kata siapa? Kata Tuhan. Tuhan mencipta langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan kita. Sekarang Tuhan yang memiliki hidup kita mengatakan masa depan sungguh ada. Jangan mau kita ketipu dengan cerita dunia, kondisi dunia, keadaan orang lain mungkin yang sama-sama Kristen, tapi kok kayak gitu kehidupannya, kayak gitu masa depannya, kayak gitu keraguan-raguan, ketakutannya menjalani masa depan. Kalau ngomong masih pelin-pelan, kalau ditanya gimana kamu, ya gini-gini aja lah, mengalir aja lah. Itu orang gak punya kepastian hidup itu. Hidup bukan sekedar mengalir. Hidup itu harus punya tujuan, punya visi, dan kita bisa melihat visi itu sehingga kita berlari dengan cepat kepada satu arah tujuan visi kita, tujuan kita. Nah, itu orang yang sudah punya pegangan atau orang yang punya jaminan, yakin dapat jaminan untuk masa depan. Dan firman udah menjawab. Tuhan sendiri yang bilang masa depan itu sudah ada, sungguh ada. Jadi artinya masa depan kalian terjamin. Amin. Iya, kenapa itu? Kadang-kadang bingung ya. Aku juga gimana gitu ya. Sama teman-teman ngomong anak zaman sekarang. Oh ya, galau bener, galau resah terus sedikit-sedikit. Wah, kalau kayak gini aku perlu healing. Healingnya padahal hanya untuk buang duit, cuci mata. Padahal sudah pulang dari cuci mata, yuk dapat pemulihan apa? Ketakutan dan ketidakpastian masa depan datang lagi. Terus udahlah, hidup ini pokoknya jalani aja, mengalir aja. Hidup nggak punya tujuan, nggak punya visi. Padahal dengan Tuhan harus punya visi. Nah, tapi kalau kita sekarang kembali kepada firman, kita udah punya visi. Masa depanku sungguh ada. Menjadi seperti apa? Tuhan itu sudah punya rencana pada setiap kita masing-masing pribadi. Jadi jangan pernah engkau merencanakan dirimu sendiri ketika bukan Tuhan yang memberitahu kepada kita secara pribadi, kamu aku pilih menjadi hambaku, kamu akan begini, akan begini. Jangan pernah kita berusaha menyusun rencana sendiri. Percayakan Tuhan. Saya percaya bahwa sudah merencanakan hidup saya. Semuanya sudah aku sediakan karena aku bertanggung jawab atas hidup saya. Masa depan saya sungguh ada.
Saya tetap menjalani kehidupan ini dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, berpijak pada firman Tuhan, dan saya akan tetap berlari mengikuti perlombaan iman. Saya nggak akan terpengaruh oleh mungkin teman-teman saya pada begitu gitu ya, dan mereka akhirnya disibukkan hanya, coba perhatikan banyak anak-anak seusia kalian, jadi akhirnya mereka mengisi hidupnya untuk hal-hal yang tidak selalu berguna, untuk hal yang selalu tidak membangun. Memang firman Tuhan kan bilang segala sesuatu diperbolehkan, betul. Tapi tidak segala semuanya membangun. Segala sesuatu diperbolehkan, betul. Tapi tidak segala sesuatu berguna. Jadi anak-anak Allah atau anak-anak muda ini jadi kurang berhikmat. Sering sih saya temuin kayak gitu, Bu. Nah, banyak pasti lingkunganmu lah. Sekarang tuh dari seluruh dunia aja lah, termasuk orang Kristennya, anak-anak muda orang Kristen walaupun tidak semuanya menjalani kehidupannya seperti itu, gitu loh. Jadi kayak layang-layang, pernah main layang-layang nggak kamu? Pernah sih, tapi udah berubah. Kalau cowok nggak main layang-layang, perempuan aja deh main layang. Mungkin Bapak sering dulu. Jagoan. Ikut-ikutan ya, kadang-kadang kan gitu. Saya aja juga dulu masih kecil ikut-ikutan, tapi hanya nonton gitu. Oh, tahun ini mesti tarik, baru ini kemana. Nah, seperti layang-layang, ketika tidak ada yang mengendalikan, dia akan bisa goyang terumbang-ambing oleh angin kesana kemari. Pada akhirnya terumbang-ambingnya tanpa arah tiba-tiba nyantol ke kawat listrik atau mungkin ke dahan pohon, putus saja, jatuh aja, dia nggak bisa terbang lagi. Nah, sama dengan orang Kristen yang tidak meyakini firman bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan kita harus bijak menghadapi masa depan. Tadi dari Amsal sebelumnya ya, kita harus bijak. Tapi karena kita kayak layang-layang itu tidak mau berpijak pada firman, tidak jadikan firman itu adalah kunci hidup kita, maka ya kayak layang-layang. Kayaknya tadi wah keren kan, masih muda tuh kebanyakan ya idealisme tinggi, merasa kuat, merasa pintar, merasa sanggup lah saya pada umur sekian kan. Ibu juga ibu, seorang ibu yang punya anak, dan juga anak-anak rohani juga banyak, memperhatikan anak-anak muda dunia juga ya pastilah kalian juga. Itu kan idealisme tinggi dengan prinsip aku bisa, itu gampang, itu aku sanggup, wah kayak gitu aja nggak bisa ya. Semua tuh akunya tuh lebih tinggi gitu. Nah jadi wah kayak layang-layang tinggi tapi ada yang mengendalikan. Yang mengendalikan ini saya gambarkan roh dunia gitu. Wah bisa, karena yang jadi idealisme kan bukan hal rohani, bukan hal kerajaan Allah, bukan hal yang kekal, tapi yang ada di dunia ini. Nah jadi dikendalikan oleh roh dunia. Wah koknya hebatnya. Tapi ternyata ketika ada angin yang lebih kencang, dia naik makin tinggi, akhirnya dia terumbang-ambing tidak karu-karuan, dan akhirnya dia nyangkut di kawat listrik atau kawat telepon atau dahan pohon, pucuk pohon gitu ya. Dia akhirnya terumbang-ambing oleh angin ribut dunia, dan kemudian dia akhirnya oleng ternyata dia kecantol oleh, atau maksudnya tersandung ya oleh hal dunia, dia putus, jatuh, dia tidak bisa terbang lagi. Nah itu orang-orang anak muda zaman sekarang ini, apalagi tawaran dunia luar biasa. Coba kalian ya berdua begitu buka medsos gitu, apa yang bisa kamu dapat? Apa aja? Aduh, mau belanja apa juga ada. Waduh, belanja apa lagi tuh yang yang mata shoppingan, bukan mata yang murah-murah lagi. Wow. Coba belanja, mau flexing juga, mau pamer juga, Bu. Iya, pamer kekayaan pada pamer. kayak gitu aja di-upload. Aduh,
minum aja diupload. Iya. Kayaknya pengen Iya, itu iya, satu iya. bukti loh Iya. bahwa manusia zaman sekarang pengen diaku orang lain, pengen dikagumi orang lain, pengen dipuji orang, pengen mendapat perhatian dari orang lain. Itu bukti loh. Iya. Karena sedikit-sedikit coba. Iya. Kadang-kadang main-main, Iya, ya oke lah itu dikatakan kan, ya itu kan haknya manusia, it's okay. Iya, betul. Tapi kita yang sekarang hidup di dalam kebenaran atau sebagai orang kerajaan Allah, ya kenapa tidak kalau kita mau mengupload sesuatu yang membuat orang menjadi makin mengenal Tuhan, cinta Tuhan, tahu Tuhan, mengalami pertobatan, mendapat berkat, mendapat jawaban dari masalah, ya kenapa tidak? Iya, betul. Nah, tapi itulah dunia. Jadi terlalu banyak angin-angin dunia yang akan bisa mengombang-ambingkan kalian ketika kalian tidak berpijak pada firman. Jadi akhirnya lost control, ya itulah. Kalau sudah jatuh tinggal kamu tuh, aku kan sudah sudah ikut kebaktian kaum muda. Saya udah main musik, saya udah jadi WL, saya sudah nerima tamu, saya rajin ibadah. Diupload lagi. Iya, diupload, ding keren. Layanan. Tapi kalau untuk menjadi berkat ya oke lah. Iya, betul, setuju. Nah, akhirnya nuduhkan Tuhan. Paling banter sebelum berani nuduh Tuhan, kenapa Tuhan mau membiarkan dan mengizinkan aku mengalami begini, kejatuhan. Wah, tapi ke orang lain dulu. Ya, soalnya dia memang gereja di mana saya melayani juga kayaknya kurang bener deh. Soalnya gembala saya, soalnya teman saya, soalnya orang lain lah, soalnya orang tua saya nggak mendukung saya. Jadi menyalahkan ya Bu. Nah, itu dia. Jadi itu kan semuanya karena awalnya tidak berpijak kepada firman. Kalau firman baca ini aja deh, waduh, haleluya. Jadi aku nggak perlu takut masa depan. Aku nggak perlu ragu-ragu, aku nggak perlu bimbang. Ini masa depan sungguh ada. Itu sebabnya saya harus berhikmat, ya tadi dikatakan, sehingga bijaksana menghadapi masa depan. Dan yang membuat saya bisa begitu firman, jadi pegangan saya. Nah itulah. Dan di dalam Yesus memang semuanya ada, karena dia Alfa dan Omega. Dan segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia. Bagaimana mungkin kita anak-anaknya, kita miliknya, kita warga negaranya, kita keluarganya, kita tidak sisihkan segala sesuatu yang kita butuhkan, baik untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Dan ketika itu sudah tersedia, apa yang akan terjadi dalam hidup kita, masa depan kita, bagaimana Tuhan tidak akan, kan semuanya dari dia, oleh dia, mendukung kita, memampukan kita melakukannya. Dan kemudian akhirnya akan memuliakan namanya. Orang-orang akan wow, Febo sama Yesus ini karena apa? Wah, buahnya manis. Oh, dia hidupnya memuliakan Tuhan. Oh, dia menjadi berkat loh untuk saya. Pernah saya merasa wah sedih banget ketemu dia. Saya mendapatkan menerima satu kalimat dari dia, tapi saya merasa terhibur, saya merasa terangkat, saya merasa Tuhan mengasihi saya. Sampai akhirnya saya bisa berpikir, iya, yang penting Tuhan tetap mengasihi saya. Nah, kan bisa begitu. Nah, jadi masa depan sungguh ada. Dan Yesus pun atau firman Tuhan dalam perjanjian baru juga mengatakan bahwa segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia. Sehingga dia akan bertanggung jawab kepada kita, di mana dia sudah menentukan masa depan kita. Tapi bijaksanalah, berhikmatlah dalam menghadapi masa depan. Nah, bagaimana supaya seperti itu? Firman Tuhan. Jangan lupa firman, jangan lupa firman. Makanya coba dalam gereja kita atau pelayanan kita kan, kita banyak didorong untuk haus, lapar, dan bersemangat dengan firman. Karena memang firman adalah kehidupan. Oke? Jadi masa depanmu gimana? Sungguh ada dan terjamin. Wah, sungguh ada, terjamin. Ini sungguh ada. Dari senang sekarang. Nah, Apapun bidangnya buat termasuk pasangan. oh iya, sudah mulai harus mendapatkan pasangan. Ini juga pasti. Itu termasuk segala-galanya. Baik untuk hal berkat rohani,
materi jasmani. Nah itu kan pasangan hidup kan selain rohani, karena melalui pernikahan kan kita saling kerjasama untuk dalam kerajaan Allah. Tapi juga dalam hal jasmani juga kan. Aduh, punya teman sepadan gitu ya, punya teamwork ya pasti yang terbaik yang Tuhan berikan. Makanya yang susah payah nyari sendiri. Udah pasti dipimpin Roh Kudus lah. Jangan mikir, jangan hitung-hitung umurmu. Nggak apa-apa umur kita bertambah. Ibu juga begitu loh. Sudah hampir 70, sekarang udah 67. Tapi yang penting roh kita sehat dan tetap muda. Semangat kita tetap luar biasa dengan Tuhan. Pasti semuanya akan dijamin oleh Tuhan. Karena masa depan kita di dalam Tuhan sungguh ada. Oke, yuk saya ajak yuk kalian berdoa yuk. Sekarang yuk kita saat ini. Terima kasih. Oh haleluya, Bapak Surgawi, kami saat ini berdoa untuk anak-anak muda maupun untuk orang-orang Kristen yang seringkali galau ketika dia ingat akan masa depannya, akan bagaimana nasib keturunannya dan sebagainya. Firman-Mu sudah menjawab dan Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk firman itu terjadi. Masa depanmu di dalam Tuhan sungguh ada. Jadilah anak Allah yang bijaksana dalam memandang masa depan dengan cara dengarkan didikan dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur juga untuk anak-anak muda ini. Masa depanmu sungguh ada dalam Tuhan. Jangan takut, baik untuk pekerjaanmu, untuk pelayananmu, untuk pribadimu, untuk keluargamu, anggota keluargamu, untuk saudara-saudaramu, untuk sekolahmu, untuk juga siapa pasangan hidupmu, dan bagaimana kau menjalani rumah tangga, semuanya. Masa depanmu sungguh ada di dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Tuhan memberkati ya. Saya pamit dulu karena saya ada pelayanan lagi. Kita sibuk ini banyak pelayanan. Iya. Tapi jadi berkat. Hidupku sekarang jadi berkat. Kalian juga. Oke. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak Ibu. Luar biasa ya istilahnya. Jangan galau lagi berarti ya. Iya, jadi tenang hidup kita sekarang. Yang pasti firman Tuhan harus jadi dasar. Iya, benar. Sip.